Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu ciri utama orang yang berhasil adalah mereka yang tidak pernah menyerah. Tidak menyerah dalam mengerjakan sesuatu sampai berhasil. Tidak menyerah menghadapi tantangan juga kesulitan. Tidak menyerah sekalipun pernah gagal. Orang yang berhasil terus-menerus mencoba sampai berhasil. Alkitab mencatat beberapa tokoh yang tidak menyerah dan mengalami keberhasilan. Sekalipun konteks pergumulannya berbeda, tetapi pesan normatifnya dan teladannya sangat relevan dengan kita saat ini. Pertama, perhatikan Daniel, seorang Ibrani yang dibuang di Babel. Dia berhasil mempertahankan relasinya dengan Tuhan, berhasil menjaga identitasnya sebagai umat Allah, berhasil mempertahankan hidup kudus karena tidak menyerah terhadap tantangan budaya kafir. Bapak Ibu bisa membaca kisahnya dalam kitab Daniel pasal 1. Beberapa kunci keberhasilan Daniel, yaitu bahwa Daniel punya komitmen. Di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 dituliskan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jelas bahwa Daniel berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Ini yang menjadi kunci pertama dari keberhasilan Daniel untuk tetap menjaga relasinya dengan Tuhan, menjaga identitasnya sebagai umat Allah dan menjaga kekudusan hidupnya. Selanjutnya kita semua tahu bagaimana kisahnya. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai istana itu takut kalau Daniel kelihatan kurang sehat karena tidak makan dari makanan raja dan tidak minum anggur seperti yang diminum raja. Menghadapi masalah itu, kita melihat kunci kedua dari keberhasilan Daniel, yaitu Daniel kreatif dan beriman kepada Allah. Daniel bekerja sama dengan penjenang yang diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengadakan percobaan selama 10 hari, di mana Daniel dan ketiga temannya, yaitu Hanaya, Misael, dan Azaria, untuk hanya makan sayur saja dan minum air saja. Dan ternyata setelah 10 hari, Daniel dan teman-temannya lebih baik perawakannya dari semua orang muda yang makan dari santapan raja dan minum anggur raja. Dengan demikian, Daniel dapat menjaga kekudusan hidupnya dan berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, perhatikan Yusuf di Mesir. Dia berhasil mempertahankan relasinya dengan Allah. Dia berhasil menjaga identitasnya sebagai umat Allah dan dia berhasil menjaga hidup kudus karena tidak menyerah pada godaan dari istri Potifar. Bapak Ibu Saudara dapat membaca kisahnya dalam Kejadian pasal 39. Beberapa kunci keberhasilan dari Yusuf. Yang pertama, sama dengan Daniel, yaitu punya komitmen. Dari Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9, kita membaca perkataan Yusuf kepada istri Potifar yang berusaha untuk merayunya. Demikian, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Perhatikan, Yusuf berkomitmen untuk tidak melakukan kejahatan dan melakukan dosa terhadap Allah. Berikutnya, kita melihat bahwa Yusuf tegas terhadap godaan. Dia tegas terhadap rayuan. Dalam ayat yang ke-10 dituliskan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dia tegas, dia menolak semua godaan. Dia menolak rayuan istri Potifar. Dan selanjutnya kita membaca dalam ayat yang ke-12 bagaimana Yusuf menjauhi godaan. Nah, kita mencatat, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf tidak hanya tegas terhadap godaan, tetapi saat dia dipaksa untuk melakukan kejahatan, Yusuf lari menjauhi godaan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman Daniel dan Yusuf, kita melihat prinsip keberhasilan mereka yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang. Untuk berhasil, kita harus memiliki komitmen untuk berhasil. Kita harus beriman dan kreatif dalam menghadapi tantangan. Dan kalau ada godaan, kita harus tegas dengan menjauhi godaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.